Tapi setelah ketemu sama dokter giginya yang cakep, jadi rasa takut dan sakit hilang seketika. Oke, berarti kita harus cakep jadi dokter gigi. Buat Not ya. teman-teman sejawat ya, harus cakep, harus ganteng. Harus cakep jadi dokter berarti gigi. ya. Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube channel kita. Ada aja obrolan dokter gigi. Yeay! Nah, hari ini kita udah mulai mau membahas tentang seputar kedokteran gigi ya. Nah, tapi itu topiknya tentang apa ya? Silakan dokter. Tentang takutnya ke dokter gigi ya, Iya, paling betul. sering terjadi di Iya. prakteknya kita nih Iya. ya. Karena Sering orang-orang pada ditemukan. takut tuh kalau ke dokter gigi. Iya benar. Nah, kenapa juga kita mengangkat ini? Karena sebelumnya saya pernah mengadakan giveaway. Itu pertanyaannya sekaligus survei, teman-teman takut atau tidak ke dokter gigi. Nah, beragam tuh jawabannya. Rame Ada ya? yang takut, nggak takut, ada yang takut tapi terpaksa gitu ya. Ada yang malu. Ada yang malu. Iya, Nah, jadi benar. kita mau bahas di episode kali ini. Iya, Sambil bahasnya sambil ngeliat komen-komennya aja. Oh kan? iya, Boleh langsung kali aja ya? ya. Langsung aja Yuk, kali ya. pilih. Coba, Dokter Aji, mana nih duluan yang mau kita bahas nih? Oke, kita cari. Sebenarnya banyak sih komen yang udah dikirim ya. Kita cari yang kira-kira paling menarik aja lah di sini ya. Ya semuanya Iya, menarik sih. Hampir sama aja kita banyak cari. yang sama juga iya, gitu Yang kan. poin pentingnya aja nih. Oke, yang pertama karena gak takut kak, karena kebanyakan dokter gigi di Tanjung Pinang ramah-ramah banget. Dari mulai tambal gigi, cabut gigi sampai operasi gigi Wah. bungsu juga udah pernah. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah nih. Ramah-ramah Berarti banget. memang nggak takut karena memang banyak dia banyak appointment Ya. ke dokter gigi ya. Ya. Udah biasa ke dokter gigi nih sepertinya ya Ya, nggak? sebetulnya kalau misalkan dokternya ramah, pasiennya enak, terus kemudian chemistry-nya dapet sih. nggak Iya, masalah. makanya sebenarnya dokter gigi itu ya cocok-cocokan juga Iya, ya. betul. Jadi Nggak bukannya bisa dipaksa. masalah kayak satunya bagus atau nggak bagus, tapi ya emang dia cocoknya sama dokter yang ini, Iya. cocoknya sama dokter Chemistry ini. tadi benar. Iya, Iya, kita nggak ya. bisa ngomong bagus dan nggak bagus, tapi lebih ke chemistry sih. Betul. Semuanya Tergantung bagus. kitanya sendiri gitu. Iya, Di benar Tanjung sekali. Pinang semua dokter gigi bagus semua oke. Iya. Oke, next, Dokter Dinda. Siapa nih yang kita Lanjut. bahas? Gak takut sih, hanya aja malu karena sewaktu kecil suka nggak dengerin orang tua buat rawat gigi. Sekalinya udah besar, malu sendiri jadinya kalau terpaksa dan harus ke dokter gigi karena ketahuan males rawat giginya. Ketahuan ya. Nah, siapa sih yang males rawat giginya ya kan? Iya. Berarti nggak mau juga karena malu ya? Nggak Iya. hanya takut tapi malu dengan Malu. kondisi Iya. mulutnya. Tapi kenapa malu ya? Maksudnya itu kan buat biar tahu gitu Iya. loh kondisi giginya Justru sendiri. malah kebalik nggak sih? Bukannya kalau gigi kita jelek kita harusnya malu gitu ya? Iya, ya. Kan kita mau menjaga gitu. Menjaga, kan? tapi memang karena dia dari kecil nggak dengerin ortu tuh penjelasannya, jadi udah terlanjur jelek makanya Oh, gitu, malu ya benar. gitu loh. Oke. Malunya berarti sama dokter giginya apa sama orang? Nah, ayo, Iya, mendingan iya, mau benar. sama dokter gigi Iya. dibagusin daripada ke orang lain kan? Iya. Kalau apa kami ngeliat tuh kami udah biasa ngeliat Iya, yang benar. begitu-begitu Iya. udah biasa, jadi nggak usah malu lagi. Iya pokoknya. bener sih. Dan kita juga ada sumpah dokter loh, nggak boleh Iya. rahasia pasien itu nggak boleh diam. Jadi Kita nggak bocorin, perlu. nggak boleh. Ya, termasuk gigi kalian yang mungkin agak sedikit kurang kali ya. Ya kami Bermasalah. nggak akan cerita-cerita sama Kurang, orang gitu. kurang, Gigi juga kurang apanya kurang dokter. Kalau misalnya periksa kan nggak mungkin kayak Iya, iya kan nggak mungkin kayak gitu nggak Iya. boleh juga. Jadi Masa di foto habis langsung ambil status nggak gitu nggak mungkin. mungkin. Nggak Dikasih bisa. tahu orangnya ini nih giginya kayak nggak gini. usah Iya. malu lah. Santai aja. Rahasia aja. terjamin. Iya. Justru Oke. jadi tahu kondisi giginya kan. Next lagi dokter Aji siapa nih? Oke, ini siapa Siapa lagi ya? Yang bisa Oh, ini. bukan? Ya, Saya takut dengan dokter gigi karena kalau mau cabut gigi itu harus dibius, disuntik. Emang sih nggak pernah cabut gigi, tapi kemarin pas SMP lihat temen cabut gigi itu jadi ngeri, disuntiknya sampai beberapa kali gitu. Oh, Nah, mungkin semenjak itu si teman kita ini jadi takut Trauma kali. ya. Padahal Oke. Padahal cuma dia doang gitu. Padahal cuma dia doang. orang Memang, yang disuntik tapi bukan dianya yang dianya. trauma. Iya. Gimana tuh? Nah, berarti secara visual kunjungan Iya. visit pertamanya dia itu dalam bayangannya sudah mengerikan. Iya, Jadi sudah selanjutnya ngeri. tertanam di Iya. bawah sadarnya kalau ke dokter gigi itu serem Iya. gitu ya. Atau kadang yang Gimana sering tuh, Dok? sering kejadian tuh kayak gini. Ada anak kecil datang gitu ya. Dia bilang belum pernah cabut gigi, belum pernah disuntik, tapi takut banget disuntik gitu. Kok bisa? Setelah kita tanya-tanya gitu ya, ternyata
dia sama orang tuanya diancam loh, awas nanti ke dokter gigi disuntik, awas nanti ke dokter disuntik gitu. Itu sebenarnya nggak boleh kayak itu gitu. nggak boleh. Iya. Benar-benar. Diancam, Kadang orang tua nggak nyadar, Ya. padahal itu malah membuat anaknya jadi takut ke dokter Iya. gigi. Ancaman-ancaman seperti Iya. itu. Mungkin ini juga pelajaran ya buat kita semua ya, kalau misalnya sama orang nggak boleh nakut-nakutin dulu gitu. Yang Iya. penting coba dulu, periksa, baru deh rasain menariknya ke dokter gigi ya kan. Iya. Menarik. Ya? Menarik. Jadi Menarik. bukan nggak menakutkan tapi menarik. Menarik, ke dokter gigi menarik loh. Excited, Duduknya udah kayak di dalam Excited. pesawat duduknya. Apalagi kalau buat anak-anak ya gitu. Menghiburnya nih duduk di tempat pesawat gitu. Iya. Takut bisa naik turun. karena lihat orang dibius berkali-kali ya. Ya kalau misalnya dicabut gigi ya memang Iya. harus dibius dong. Iya. Kalau nggak dibius malah serem gitu. Kecuali kalau giginya gigi anak-anak, Gigi ya kan itu pun Iya, biusnya kayak beda. disinin, beda Iya. kan. Nggak harus suntik. Malah teriak nanti begitu di. Iya, kalaupun disuntik berkali-kali ya nggak masalah. Kalau memang ketentuannya harus kayak gitu, daripada sakit kan coba Daripada giginya, iya. mendingan disuntik gitu. Jadi memang dokter udah tahu lah yang terbaik harusnya ya buat Iya, pasiennya. percaya aja. Jangan menyimpulkan sendiri, apalagi googling yang nggak jelas. Iya, gitu ya. benar. Itu nggak Mitos-mitos tentang dokter Nggak gigi boleh. itu Mm-mm. jangan seperti itu. Iya. Oke, next lagi nih. Mm-mm. Awalnya dak-dikduk sih ditambah nyut-nyutan karena gigi bolong. Bu. Tapi setelah ketemu sama dokter giginya yang cakep, jadi rasa takut dan sakit hilang seketika. Oke, berarti kita harus cakep jadi dokter gigi. Buat Not ya. teman-teman sejawat ya, harus cakep, harus ganteng. Harus cakep Iya, jadi dokter berarti gigi. ya. Ngaruh ya? Ngaruh ya? Ya ternyata ngaruh ya, ternyata ngaruh gitu kan. Mungkin secara psikologis Iya, kali ya. Iya, bisa jadi. ya. Feel-nya lebih dapet. Mungkin Tapi kan cakepnya di sekarang sini. pakai ini, pakai hasma. Oh iya, iya. Kan Kan gimana dia dong? tujuan Iya, makannya lagi. apa? Mungkin tuh lebih ke pembawaan dokter nggak sih? Iya, Makanya benar. ramah tadi salah satunya, benar. terus juga friendly kan, friendly. Gimana ya menyambut pasien itu? Ya mungkin nilai lebih kali ya. Jadi bikin orang nggak takut gitu kan. Iya, Kalau yang iya. udah serem duluan kan. Iya. Nah, dan lagi dari pasiennya juga jangan takut duluan, Nah, harus benar. santai aja. Jadi kesimpulannya dari pengalaman-pengalaman yang tadi udah kita bacain, ternyata banyak macam kenapa takut ke dokter gigi. Yang pertama tadi takut karena malu, takut karena ruangan dokter gigi yang serem mungkin, takut jarum suntik, terus takut apa lagi tadi? Alat-alatnya, takut dokter Alat-alatnya. giginya juga Oh, sendiri iya, yang takut- mukanya takut sama serem. dokter giginya gitu. Iya. Nah, Terus terus? ada juga sih yang nggak takut ya. Nah, Nggak ada takut juga yang karena nggak takut. terpaksa, karena daripada sakit gigi ada juga gitu. Ya, jadi gimana nih? Ya pokoknya buat teman-teman kalau memang mau pergi ke dokter gigi jangan malu lah. Yang penting pergi aja dulu. Terus jangan berekspektasi oh nanti di sana bakal dicabut, bakal disuntik, bakal ditambal. Nggak usah begitu. Datang aja dulu, nanya dulu, konsultasi dulu. Jadi kita nggak Iya. tegang duluan gitu. Ketakutan duluan. Dan juga tanamin dalam diri kita dan pikiran kita kalau lebih baik mencegah daripada lebih memperparah kan gitu. Iya benar. Nah ini tadi kan komen-komen yang dari teman-teman nih. Hmm. Sekarang dari sejauh sendiri nih, ada nggak sih pengalaman menghadapi pasien Dinda Aku dulu? rasa nggak mungkin dokter gigi nggak pernah menemukan pasien yang nggak takut tuh, kayaknya nggak pernah. Kayaknya sesuatu yang wow gitu. Iya, kayak udah ya udahlah gitu. Kalau aku nih pengalaman pribadi, kebanyakan yang takutnya luar biasa itu adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu bisa sampai histeris padahal belum dia apain. Udah Iya. Masuk ruangan aja diseret-seret deh sama orang tuanya. Diseret-seret kayak gitu, Jangan. terus kayak baru dibuka mulutnya udah nangis-nangis. Nggak usah lah kayak gitu, ponakanku juga kayak gitu dulu. Iya, padahal Nah, tantenya dokter gigi. Padahal kita nggak ada ngapa-ngapain, cuma periksa doang. Nah itu juga bisa disebabkan mungkin dia belum familiar sama lingkungan dokter gigi, jadi dia harus dikenalkan terlebih dahulu. Jadi jangan datang ke dokter gigi cuma pas sakit aja anak-anaknya. Ya, Jadi sebelumnya periksa diajak dulu, periksa. jadi ngobrol dulu sama dokter giginya. Jadi jangan langsung tindakan, langsung cabut gigi, nanti pengalamannya bisa trauma. Tadi Pertama juga kali ya yang gigi. ditakut-takutin orang tua juga nanti Ya, kalau itu bandel juga. disuntik sama dokter Ya, itu juga jangan. boleh gitu. Nggak boleh kayak gitu Iya. ya. Nah, Oke. kalau dari dokter Aji ini ada pengalaman nggak? Ada Sama sih. pasiennya. Coba Ada deh sih. cerita. Kalau dari dokter Dinda tadi kan anak-anak ya. Kalau saya itu kemarin malah justru dari udah agak Orang berumur nih. dewasa. Orang dewasa Oh, udah malahan umur ada. 50-an. Banyak. Jadi itu si pasien itu datang ke klinik gitu ya. Cuman kebetulan waktu itu dia datangnya ke dokter umum gitu, bukan ke dokter gigi. Jadi diterima dokter umum duluan. Sama dokter umum, dia bilang kalau ada sesuatu gitu sama lidahnya gitu lah. Nah, akhirnya dicek lah sama dokter umumnya. Nah, mungkin ya namanya kompetensi kan beda ya dokter gigi dengan dokter umum gitu. Nah, sama dokter umumnya itu dibilangnya, wah ini kanker bu. Wah, pasiennya langsung Shock ya, ya. langsung Iya, bener-bener dibilang aduh kanker. kanker nih gitu kan. Nah, akhirnya sama dokter umum
dirujuk ke saya gitu kan. Baru udah ngomong dokter gigi ya? Iya, cuman memang nggak langsung gitu kan, selang 1-2 hari lah. Kemudian pas hari kontrolnya datang gitu kan, pasien datang ke saya, kondisinya tuh dia tuh udah yang pucat gitu kan, udah pucat. Terus waktu saya cek di dalam giginya itu ya, maksudnya dalam mulutnya gitu ya, itu bener-bener udah yang apa ya, kalau bahasa awamnya tuh kering, mulut kering gitu loh, mulut kering, bibirnya pecah-pecah. Terus saya tanya lagi, emang ibu kenapa bu? Ini dok, kemarin saya dibilang ada kanker di mulut saya. Wow, itu harus kanker apa gitu kan? Kaget ya. Kita itu kaget juga gitu, kanker apa gitu kan? Nah terus saya tanya, emang ibu ngerasanya gimana? Iya dok, ini saya ngerasanya mulut ini kayak panas, lidah tuh panas, buat ngomong susah, terus kemudian bibir pecah-pecah gitu kan. Terus waktu saya cek memang kayak gitu, dia tuh bener-bener kering banget. Terus ternyata kenapa tuh? Nah setelah saya cek ternyata dia kan ngeluh kan, dibilang di lidahnya ada kanker. Waktu saya cek ternyata bukan kanker. Emang lidahnya itu bentuknya itu nggak biasa gitu, tapi bukan berarti dia itu penyakit gitu. Kelainan anomali. Ya anomali bentuk lah, tapi bukan masalah gitu. Dia memang seperti itu bentuknya dan itu nggak apa-apa sebetulnya. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini itu stres beratnya itu loh. Jadi dia stres karena itu ada manifestasi ke dalam rongga mulutnya ya, entah kering tadi. Berarti ini jadi topik juga nih, bisa bagus ide bagus untuk pembahasan selanjutnya benar. Bisa nggak sih sebenarnya stres itu mempengaruhi ya? Iya, ternyata bisa mempengaruhi gitu ya. Oke, ide yang kita bahas bagus di selanjutnya kayak. Nah, kalau misalnya dari teman-teman yang udah nonton ataupun sejawat yang udah nonton ada pengalaman ketakutan ke dokter gigi yang selain gigi yang kita bahas, boleh komen di bawah. Mana tahu nanti next video bisa kita bahas ya. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman lainnya, di-like, dan jangan lupa di-subscribe ya. Oke, di pembahasan kita selanjutnya bersama kita di Ada Aja Obrolan Dokter Gigi. Bye-bye.